Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Selamat bertemu kembali dalam pelajaran agama Islam kelas 6A, B dan C di semester kedua. Tema kita kesempatan ini adalah keteladanan Rasulullah dan sahabatnya. Adapun materi pelajaran kita yang pertama, sejarah singkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sejarah singkat sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan yang terakhir ada ulangan harian. Sebelum Ananda menonton habis video ini, pastikan Ananda sudah memiliki kembali buku catatan agamanya dan tidak dicampur dengan catatan lain selain daripada catatan agama. Dan nantinya Ananda yang megang buku catatannya sebelum ada petunjuk dari ayahanda kapan nanti waktunya dikumpulkan. Dan untuk ulangan harian silahkan nanti Ananda isi atau Ananda jawab. Ada ulangan harian di akhir video. Dan itu nantinya boleh dijawab di catatan atau dibuat di kertas selembar. Silahkan Ananda pilih mau yang mana. Mau dibuat di akhir catatan boleh, atau dibuat di kertas lembar juga boleh. Yang punya buku cetak silahkan dibuka bukunya halaman 39 sampai nantinya habis materinya di halaman 50. 1. Sejarah singkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad artinya orang yang terpuji. Nabi Muhammad dilahirkan di Makkah 12 Rabiul Awal di tahun gajah. Ayahnya Abdullah bin Abdul Muttalib, ibunya Aminah binti Wahab, dan pamannya Abu Talib. Saat lahir Nabi sudah keadaan yatim, usia 6 tahun, ibu Nabi sudah meninggal dunia. Jadi Nabi Muhammad ini ketika lahir di tahun gajah. Kenapa dia di tahun gajah? Karena pada saat itu ada pasukan bergajah yang hendak ingin menghancurkan Ka'bah, namanya Abrahah. Ayahnya Abdullah dan kakeknya adalah Abdul Muttalib. Sejak kecil Nabi bekerja sebagai penggembala kambing. Sejak kecil Nabi sudah berusaha dan membantu pamannya, dan juga Nabi berdagang. Nabi menikah pada usia 25 tahun dengan Khadijah. Nabi ketika dia menikah usianya 25 tahun. Adapun nama-nama anak Nabi, yang pertama Fatimah Az-Zahra, Qasim, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulthum, Abdullah, dan Ibrahim. Nabi kemudian diangkat menjadi Rasul pada usia 40 tahun, lebih tepatnya di Gua Hira. Jadi ada perbedaan tingkatan antara Nabi dengan Rasul. Kalau dia Nabi, dia berdakwah hanya untuk diri sendiri, tetapi kalau Rasul untuk umatnya. Ketika di Gua Hira turunlah surah Al-Alaq 1-5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram. Singkat ceritanya, Nabi meninggal dunia pada usia 60 tahun di Madinah. Untuk sejarah lebih lengkapnya, silahkan Ananda baca di buku, dan juga boleh ditambah dengan referensi yang lainnya. Yang kedua, akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sejak kecil Nabi sudah memiliki akhlak yang baik, sehingga Nabi digelar Al-Amin, yaitu orang yang dipercaya, orang-orang yang jujur. Adapun akhlak Nabi ketika di buku, ada yang pertama mencintai anak, orang tua, dan sesama. Ini di buku paket kita. Dan yang kedua ada peduli terhadap lingkungan. Dan yang ketiga adalah Nabi rahmat bagi semesta alam. Ini yang ada di buku. Dan juga masih ada akhlak-akhlak Nabi yang lainnya. Silahkan Ananda pelajari di buku cetak kita, dan juga boleh ditambah dengan referensi lain. Yang ketiga, secara singkat Nabi Muhammad SAW. Sahabat itu ialah orang yang bertemu dengan Nabi, beriman dengan Nabi, dan juga meninggal dalam keadaan beriman. Sekali lagi ayahanda sampaikan, sahabat itu ialah orang yang bertemu dengan Nabi,
beriman dengan Nabi dan juga meninggal dalam keadaan beriman dalam Islam. Adapun yang pertama adalah Abu Bakar As-Siddiq, nama aslinya Abdullah bin Abi Quhafah. Beliaulah khalifah yang pertama menggantikan Nabi setelah Nabi wafat. Beliau digelar As-Siddiq, artinya orang yang sangat kuat imannya. Kenapa dia sangat kuat imannya? Karena saat ada peristiwa Isra wal Mi'raj, Nabi menceritakan, Nabi mengisahkan, Abu Bakar Siddiq langsung meyakininya tanpa ada ragu-ragu di dalam hatinya. Maka digelarlah dia As-Siddiq. Beliau jadi khalifah kurang lebih selama 2 tahun di buku kita. Jasa beliau ialah mendirikan Baitul Mal, yaitu tempat menampung zakat, infak, dan sedekah untuk dibagikan ke fakir miskin dan mustahik zakat. Yang kedua, sahabat Nabi namanya Umar bin Khattab. Umar bin Khattab digelar dengan Al-Faruq, artinya pembeda. Bisa membedakan yang baik dan bisa membedakan mana yang buruk karena ketegasan beliau. Beliau khalifah kedua selama 10 tahun kepemimpinan. Beliau sangat tegas dan peduli dengan rakyatnya. Bahkan ada kisah ketika suatu malam Umar bin Khattab berjalan-jalan untuk sidak, bahasa sekarangnya, mencari-cari mana rakyatnya yang belum makan. Tapi ternyata ada yang memasak batu. Nah, itu kisahnya mungkin Ananda sudah paham. Yang kedua, jasanya yaitu menetapkan kalender Hijriah. Jadi kalender yang kita pakai sekarang 1442 itu adalah berkat jasa daripada Umar bin Khattab. Yang ketiga namanya Utsman bin Affan. Beliau khalifah ketiga. Beliau selama 12 tahun berkepemimpinan. Beliau termasuk orang yang kaya, tapi orang kaya yang dermawan. Jasa beliau ialah membentuk panitia pembukuan Al-Quranul Karim yang diketuai oleh Zaid bin Sabit. Sekedar pemberitahuan, dulu Al-Quran ini masih tercecer. Ada di rumah Syanu selembar, ada di rumah Syanu, ada di rumah Syanu. Kemudian oleh Utsman bin Affan dibuatlah panitia untuk dikumpulkan semua buku-bukunya, kemudian dibukukan. Dan setelah dibukukan, Utsman menggandakan menjadi 4 buah eksemplar untuk dikirim ke Mekah, Suriah, Basrah, dan Kufah. Beliau juga yang membangun kembali Masjid Nabawi. Inilah kehebatan daripada Utsman bin Affan. Yang keempat, Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib adalah saudara sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selain daripada sahabat, beliau juga sepupu Nabi. Beliau menikah dengan putri Nabi Fatimah Az-Zahra, dan Ali bin Abi Thalib mempunyai anak, yakni Hasan, Husain, Ummu Kulthum, dan Zainab. Beliau khalifah keempat kurang lebih selama 5 tahun yang dijelaskan di buku cetak kita. Beliau terkenal dengan kecerdasan dan kepintarannya. Jadi Ali bin Abi Thalib terkenal dengan kepintarannya. Jasa beliau ialah membangun madrasah sebagai tempat belajar bagi anak. Inilah dia sahabat-sahabat Nabi yang dinamakan dengan Khulafaur Rasyidin. Sekali lagi, sahabat Nabi yang 4 disebut dengan Khulafaur Rasyidin. Banyak lagi sahabat-sahabat Nabi, silahkan Ananda baca-baca kisahnya di buku yang lain atau di referensi yang lain agar bertambah wawasannya. Ulangan harian. Ini ulangan harian kita, boleh di ujung catatan dibuat atau boleh di kertas selembar. 1. Bagaimana sikapmu setelah mengetahui sejarah Nabi dan sahabatnya? 2. Apa hikmah yang kamu dapat dari kisah hidup Nabi Muhammad SAW? 3. Tuliskan ayat dan artinya yang menyebutkan Nabi itu sebagai uswatun hasanah. Jadi ditulis soalnya, kemudian dijawab, boleh di buku catatan di ujungnya atau setelah selesai mencatat, atau boleh dibuat di kertas selembar. Itu saja, silahkan Ananda kerjakan dan dicatat catatannya. Mudah-mudahan semuanya bisa faham dan juga nanti bisa menyelesaikan dengan tepat waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.